Halo adik-adik, apa kabar kalian? Masih tetap sehat dan semangat belajar tentunya. Senang sekali Kak Toga bisa hadir kembali dalam video belajar kita kali ini. Adik-adik, materi yang akan kita bahas kali ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Materi kita hari ini adalah integral parsial. Adik-adik, integral parsial ini adalah integral atau teknik pengintegralan yang kita lakukan apabila integral substitusi tidak dapat lagi dilakukan. Ya, sebuah integral parsial memiliki bentuk integral U dv. Jadi integralnya ada perkalian di dalamnya, ada U dikali dv. Ya, nanti kalau memenuhi bentuk seperti ini, maka integral itu akan kita selesaikan dengan mengubah bentuknya menjadi U dikali V dikurang integral dari V du. Ya, adik-adik, supaya lebih paham, mari kita perhatikan dua contoh soal yang sudah kakak siapkan. Di sini ada soal yang pertama, tentukanlah integral dari X dikali X tambah 1 pangkat 3 dx. Adik-adik perhatikan bahwa integralnya adalah integral tak tentu, tidak memiliki batas bawah dan batas atas. Jadi nanti penyelesaiannya masih mengandung unsur X dan unsur C. Ada unsur C, yaitu bilangan yang belum diketahui. Ya, nah adik-adik, seperti yang kakak sampaikan di awal bahwa integral parsial itu adalah integral yang tidak bisa lagi diselesaikan dengan teknik substitusi. Nah, supaya paham adik-adik kenapa tidak bisa lagi diselesaikan dengan teknik substitusi, kakak coba yang ini. Ya, integral X dikali X tambah 1 pangkat 3 dx. Kalau menggunakan teknik substitusi, maka untuk soal ini kita akan lakukan pemisalan. Misalkan bahwa U-nya adalah si X tambah 1. X ditambah 1. Ya, kemudian kita turunkan seperti pada video sebelumnya ya adik-adik. Turunan dari U adalah du, sama dengan turunan dari X adalah 1, ya, 1, turunan dari 1 adalah 0, maka turunan dari ini adalah dx, ya, dibuat turunan dari U, du sama dengan turunan dari semua ini adalah 1, dibuat dx, karena kita turunkan terhadap si X, ya adik-adik, berarti du sama dengan dx, ya adik-adik. Nah, maka ini kalau kita ubah bentuknya, ini menjadi X, ini jadi U pangkat 3 dx itu sama dengan du. Nah, adik-adik, di sini sudah U du, tapi masih ada unsur X. Kita akan mengintegralkan terhadap U, tapi masih ada unsur X. Nah, artinya ini bahwa teknik pemisalan tidak bisa kita lakukan karena masih ada unsur X. X ini tidak bisa dibagi lagi adik-adik kemana-mana. Ya, biasanya X ini akan mati dengan di sini kan. Nah, karena ini masih mengandung unsur X, itu artinya bahwa integral substitusi tidak bisa kita lakukan pada soal ini. Nah, karena tidak bisa, maka harus kita selesaikan dengan integral parsial, ya. Nah, karena ini adalah integral parsial, maka harus kita selesaikan dengan teknik yang ini adik-adik. Ya. Nah, supaya mudah, biasanya kita menggunakan tabel adik-adik. Kita siapkan tabelnya. Kakak buat tabel seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik ya. Nah, yang ini untuk si U. Yang sebelah kiri ini untuk si U. Yang ini untuk si dv. Karena harus kita ubah menjadi bentuk U kali dv. Jadi integral yang ini, fungsinya ini harus kita ubah menjadi U dv. Nah, U adalah yang paling sederhana, dv adalah yang biasanya yang punya pangkat banyak, pangkatnya banyak-banyak atau dia dalam bentuk akar, ya. Nah, kira-kira kalau kita ubah bentuk ini siapa U-nya adik-adik? Ya, si X ya. Jadi kakak ambil di sini bahwa si U-nya adalah si X. Kakak tulis di sini U-nya adalah si X. Maka dv-nya adalah sisanya X ditambah 1 pangkat 3. dx-nya tidak usah kakak tuliskan, ya. Nah, kalau sudah adik-adik, maka setiap bagian ini, ya, kita lakukan dua teknik yang berbeda. Yang di sebelah kiri ini kita
turunkan. Sebelah sini kita turunkan. Yang sebelah sini kita integralkan. Ya, jadi sebelah kiri si U-nya kita turunkan, si dV-nya kita integralkan. Karena di sini kan sebelah kanannya diintegralkan. Ya, adik-adik. Oke. Nah, kita turunkan yang sisi kirinya sampai ketemu 0. Jadi kita turunkan sampai ketemu 0, ya. Turunan dari X, adik-adik ingat bahwa turunan dari X adalah 1, ya. Turunan dari X adalah 1, kemudian turunan 1 adalah 0. Oke, sudah sampai di 0, maka turunan berhenti. Kita lanjutkan dengan integral, ya adik-adik. Nah, perhatikan di sini dalam mengintegralkannya pun kita akan mengintegralkan dengan menggunakan teknik substitusi, adik-adik. Jadi kita integralkan, ya. Kakak gunakan lembaran buramnya, ya. Kita akan mengintegralkan integral dari X tambah 1 pangkat 3 dx. Ada dx-nya, ya adik-adik. Nah, kita akan integralkan. Nah, ini kita lakukan pemisalan. Misalkan bahwa U-nya adalah si X tambah 1. Maka du-nya sama dengan ini kita turunkan. Turunan dari ini semua adalah 1 dx, maka du sama dengan dx, ya adik-adik. Nah, kalau begitu kita integralkan ini menjadi, ini kan u pangkat 3, dx nya itu adalah du. Maka kalau kita integralkan u tadinya pangkat 3 jadi pangkat 4, berarti ini per 4, ya. Maka hasilnya adalah 1/4, u-nya kita kembalikan. Ini 1, ya, 1/4, U-nya kita kembalikan adalah X tambah 1 pangkatnya 4. Oke, ini hasilnya. Maka kakak pindahkan ke sini. Hasilnya adalah 1/4 X tambah 1 pangkat 4. Ya adik-adik. Nah, sekali lagi karena dia harus berhenti di sini. Ya. Kita integralkan lagi sekali lagi si 1/4 ini. Integral 1/4 X ditambah 1 pangkat 4 dx. 1/4-nya boleh keluar, ya. 1/4-nya boleh keluar di sini saja karena dia tidak ikut diintegralkan, ya. Kita misalkan lagi seperti tadi. U adalah X tambah 1, maka du sama dengan dx, sama seperti ini adik-adik. Ya, maka kita integralkan ini menjadi integral u pangkat 4 dx-nya adalah du sama dengan ini hasil integralnya. U pangkatnya jadi pangkat 5, berarti ini jadi 1/5, ya. Maka ini menjadi 1/5, u-nya adalah X tambah 1 pangkat 5. Kita tuliskan di sini 1/4-nya masih ada, ya adik-adik. 1/4-nya masih ada, yang ini tidak hilang karena yang kita integralkan kan hanya yang ini. 1/4, ini ada 1/4-nya lagi. 1/4 dikali 1/5 X ditambah 1 pangkat 5. Nah, kiri sudah diturunkan, kanan sudah diintegralkan. Maka sekarang kita selesaikan integralnya adik-adik. Nah, untuk menyelesaikan integralnya kita ambil, kakak tulis dulu soalnya. Integral X dikali X ditambah 1 pangkat 3 dx itu sama dengan, ya, kita mulai dari yang ini ke sini, yang ini disilang, ya, kemari. Ini bernilai positif, maka positif ini bernilai positif, ya. Positif kalikan X dikali 1/4 X dikali X tambah 1 pangkat 4, maka hasilnya adalah, kita tulis X dikali 1/4 X tambah 1 pangkat 4, ya. Baru yang kedua adik-adik, yang kedua yang ini, ya, ambil yang ini dengan ini nilainya negatif, jadi positif negatif. Kalau masih ada lagi positif lagi, negatif lagi, jadi dia dimulai dari positif negatif begitu seterusnya, ya. Ini negatif berarti
Ini tidak ada negatif di dalam lagi. Negatif berarti ini kurang. Sini kurang. 1 kali 1/4 kali 1/5 berarti 1/4 kali 1/5 X ditambah 1 pangkat 5 ya. Nah 0 tidak ada lagi kawannya ya, maka ini hasil dari sini. Nah kalau sudah adik-adik, maka kita selesaikan sama dengan Kak buat di sini 1/4 kali X itu adalah 1/4 X dikali X tambah 1 pangkat 4 dikali ya. Ini tidak langsung saya kalikan, ini kurang ya, kurang 1/4 kali 1/5 X tambah 1 pangkat 5 ya. Nah sekarang kakak akan menyederhanakannya adik-adik. Nah perhatikan bahwa di sini ada 1/4, di sini juga ada 1/4, di sini ada X pangkat 4, di sini pasti ada X pangkat 4 karena X pangkat 5 itu adalah X pangkat 4 dikali X pangkat 1 ya. Jadi ini kakak ambil lagi dari sini. Jadi yang sama kakak keluarkan. Kakak keluarkan yang sama itu adalah si 1/4 kemudian X tambah 1 pangkat 4. X tambah 1 pangkat 4. Maka kalau kakak keluarkan di bagian ini yang sisa adalah si X. Ya adik-adik, kurang. Ini kan pangkat 5, pangkat 4 sudah kakak keluarkan, maka tinggal pangkat 1 ya. Oke, maka sisa 1/5, 1/5-nya masih ada, X ditambah 1 pangkat 1. Kak, kenapa jadi pangkat 1? Tadinya kan pangkat 5, di sini pangkat 4. Kakak keluarkan dari kurung, maka di dalam tinggal X pangkat 1. Tinggal X tambah 1 pangkat 1. Ini tadi si X ini punya kawan X tambah 1 pangkat 4. X tambah 1 pangkat 4-nya sudah kakak keluarkan, tinggallah X. Ya adik-adik, jadi yang unsur yang sama kakak letakkan di luar, sisanya di dalam kurung besar ya. Nah kalau sudah, boleh kita teruskan. Sama dengan 1/4 X ditambah 1 pangkat 4 dikali X, ini 1/5 kali X, minus ya, minus 1/5 X, minus 1/5 kali 1, minus 1/5. Nah ini semua per 5 adik-adik ya, karena dia per 5, maka ini pun yang satu ini kakak buat 5/5 supaya semuanya per 5 ya adik-adik. Nah kalau sudah, sekarang kakak lanjutkan 1/4 X ditambah 1 pangkat 4. Ini kakak selesaikan. 5X, 5/5X dikurang 1/5X. 5 dikurang 5 adalah 4. Maka 4X per 5 dikurang 1/5. Ada lagi yang sama adik-adik, yaitu ini sama-sama per 5. Maka per 5-nya kakak keluarkan. Kakak keluarkan menjadi ke depan 1/5 kali 1/4 X ditambah 1 pangkat 4, maka di dalam kurung sisa 4X dikurang 1 ya. Maka hasil terakhirnya adik-adik kalau kita selesaikan, maka ini sama dengan kakak tulis di sini 1/5 kali 1/4 itu adalah 1/20. Karena ini lebih sederhana, kakak tulis di depan 4X dikurang 1 dikali X tambah 1 pangkat 4. Inilah hasilnya adik-adik ya. Jangan lupa tambah C. Kenapa tambah C? Karena dia integral tak tentu, jadi hasilnya masih mengandung unsur X dan unsur C ya. Begitulah adik-adik. Nah kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Pada contoh soal yang kedua ini kita sudah melibatkan unsur trigonometri ya adik-adik. Nah ini sudah pasti integral parsial ya, karena kalau ini dimisalkan U, maka X-nya tidak akan hilang. Oke, nah kira-kira kalau kita buat seperti ini lagi, sudah bisa ya adik-adik. Oke, kita buat.
Oke, yang ini adalah si U-nya, ini si dv. U-nya kira-kira siapa adik-adik? Ya, U-nya adalah si X kuadrat, kemudian V-nya adalah dv-nya adalah si cos X. Ya, kita turunkan. Turunan dari X kuadrat adalah 2X. Turunan dari 2X adalah 2. Turunan dari 2 adalah 0. Ya. Nah, kemudian ini kita integralkan adik-adik. Nah, sebelum mengintegralkannya, ingat bahwa pada pelajaran kita tentang turunan, ini turunan, ini adalah sin, ini cos, ini min sin, ini min cos. Kalau turunan berarti turun, namanya turunan. Sinus turunannya adalah cos, ya. Cos turunannya adalah min sin, ini turunan. Tapi kalau integral berarti kebalikan dari turunan. Ya adik-adik, berarti integral dari sin, integral dari cos adalah sin. Integral dari sin adalah min cos. Demikian seterusnya. Ya, berarti kalau ini kita integralkan, integral dari cos adalah sin, maka ini integralnya adalah sin X. Adik-adik, ingat integral dari cos adalah sin. Integral dari sin adalah min cos. Min cos. Integral dari min cos adalah min sin. Min sin. Ingat, kalau turunan itu turunnya ke kanan, kalau integral itu ke kiri, ke atas dulu, ya. Nah, kalau sudah, maka ini kakak teruskan. Ingat, yang ini ke sini adik-adik. Ini yang positif, ya. Berarti kakak tulis integral X kuadrat cos X dx itu sama dengan yang pertama adalah ini X kuadrat dikali sin X. Oke, kemudian yang ini adik-adik, ini ke sini, ini bernilai negatif. Negatif kali negatif jadi positif. Positif ya. Nah, positif 2x cos ini cos X ya adik-adik, cos X ini sin X ya. Berarti 2x cos X ya. Kemudian kita lanjutkan dengan yang ini. Ini kemari, tentu ini bernilai positif, positif negatif positif ya. Kita kalikan, positif kali negatif adalah negatif ya. 2 kali sinus X, 2 sinus X ya. Hasilnya harus ditambah C karena tidak punya batas atas dan batas bawah ya. Nah, adik-adik, demikianlah menentukan integral parsial dengan menggunakan teknik tabel seperti ini. Nah, adik-adik, nanti akan kita lanjutkan dengan integral parsial menggunakan contoh soal pada integral tentu. Sampai ketemu di video selanjutnya.